Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Kurnia Febrianti. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kesetimbangan benda tegar. Materi kesetimbangan benda tegar adalah KD 3.2. Berikut adalah bunyi KD kita 3.2 dan 4.2. Ananda bisa catat ke dalam buku catatannya ya. Nah, berikut adalah subbab materi kita. Yang akan kita pelajari adalah kesetimbangan partikel, kesetimbangan benda tegar, dan titik berat. Hari ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan benda tegar. Karena kemarin kita sudah belajar tentang kesetimbangan partikel ya. Nah, berikut adalah contoh gambar-gambar jungkat-jungkit maupun bapak-bapak yang sedang memikul beban itu menggunakan prinsip kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini juga dipakai oleh para arsitek maupun ahli teknik lainnya dalam membangun jembatan, bangunan, atau maupun kendaraan, yang mana prinsip kesetimbangan ini digunakan agar bangunan-bangunan tersebut dapat dibangun dengan baik sehingga jembatan atau bangunan tersebut tidak ambruk saat digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, kesetimbangan benda tegar. Kemarin Anda sudah belajar ya, kesetimbangan itu adalah sistem dalam keadaan diam. Nah, sementara benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Contohnya apa Bu benda tegar? Benda tegar itu ada meja, bola, kursi. Nah, kenapa dikatakan benda tegar? Sebenarnya semua benda itu akan mengalami perubahan bentuk akibat adanya pengaruh gaya. Akan tetapi karena perubahannya itu kecil, maka pengaruhnya pada kesetimbangan statis itu dapat diabaikan. Paham sampai sini Nanda? Nah, sekarang mari kita lihat slide ibu berikut ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai partikel ya, yang mana partikel itu dia akan gaya-gaya bekerjanya itu menyebabkan dia bergerak translasi. Nah, pada kesetimbangan partikel kita mengetahui bahwa jumlah resultan gaya bekerjanya itu harus 0. Nah, sementara pada benda tegar dia tidak hanya bergerak translasi ya, akan tetapi dia juga bergerak rotasi. Nah, pada kesetimbangan benda partikel itu disebutkan bahwa sigma F-nya itu sama dengan 0 pada syarat kesetimbangan partikel ya. Sehingga kesetimbangan benda tegar itu adalah kondisi di mana benda tegar dalam keadaan tidak bergerak translasi dan bergerak rotasi. Nah, dari pernyataan ini kita dapat menentukan syarat kesetimbangan benda tegar yang mana resultan gaya yang bekerja itu sama dengan 0 dan resultan momen gaya yang bekerja juga 0. Selanjutnya ada beberapa jenis kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Maksudnya adalah kondisi di mana saat benda itu diberikan gangguan atau gaya, nah setelah gaya itu hilang, maka benda itu kembali ke posisi semula dan titik beratnya bergeser ke titik yang lebih tinggi. Nah, seperti apa contohnya Bu? Mari kita lihat. Contohnya seperti ini. Nah, ketika benda itu diberikan gaya atau ada gangguan kecil, maka dia dapat kembali ke titik semula. Contohnya saja, misalkan Ananda Ibu meletakkan sebuah kelereng di wajan. Nah, misalnya di wajan penggorengan kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ketika Anda berikan dia gangguan kecil, setelah gangguan itu hilang, maka dia akan kembali ke titik semula. Contoh lainnya seperti gelas. Nah, ketika gelasnya diganggu sedikit, maka dia bisa akan kembali ke posisi semulanya. Jenis keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan labil. Nah, di mana ketika diberikan gaya atau gangguan kecil, setelah gangguan kecil itu hilang, benda itu tidak dapat kembali ke titik posisi semulanya dan titik baratnya bergeser ke titik lebih rendah. Contohnya seperti apa Bu? Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Ketika
benda yang letakkan di atas ini kemudian diberi gangguan, maka dia akan bisa turun sampai ke sini sehingga posisinya berubah ya, dan dia tidak dapat kembali ke posisi awal. Nah, seperti corong ini, ketika corong ini diberikan gangguan, ada gangguan kecil, maka dia tidak bisa lagi kembali ke titik semula. Yang ketiga ada kesetimbangan netral, yang mana keseimbangan itu gangguan kecil itu tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda, dan benda tidak mengalami perubahan titik berat benda. Contohnya seperti bola yang Anda letakkan di atas lantai, maka itu titik beratnya itu tidak akan berubah, titik beratnya tetap di tengah-tengah sini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Sebuah batang dengan panjang L, nah pada ujung batang itu dikaitkan dengan kawat ke dinding seperti pada gambar. Apabila massa batang ini 10 kg, tentukan tegangan kawat dan gaya yang dikerjakan pada bidang bersentuhan dinding dan batang. Oke, berarti gaya yang di sini ya, satu yang ditanya, kemudian di sini. Bagaimana langkahnya, Bu? Maka kita harus membuat diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui massa batangnya 10 kg, yang ditanyanya adalah T, kemudian NA. NA ini ditulis karena di sini kita dapat menguraikan gayanya. Ada gaya berat itu ke bawah, kemudian yang kata apa nak? Gaya normal. Sekarang anak ibu harus bisa menggambarkan dan menguraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Nah, baik, contohnya seperti ini. Kita akan mulai menggambarkan gaya yang bekerja. Ini sudutnya 30 ya. Berarti yang pertama kita uraikan dia ke atas. Karena kita ada syarat sigma torsi sama dengan 0, maka untuk torsi itu gaya dikali lengan ya, yang tegak lurus. Berarti kita anggap di sinilah pusatnya, poros kita di sini, maka ini adalah lengan gaya, maka ini adalah gayanya, maka yang dipakai adalah di sini. Apa ini? T sin theta ya, tetanya 30. Kemudian ini ya, di sini. Ini adalah cos. Baiklah Ananda Ibu, sekarang ini adalah syarat keseimbangan benda tegar ya. Sigma torsi sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Kita mulai dari torsi dulu. Kalau torsi berarti dia gaya kali lengan gayanya yang tegak lurus. Yang tegak lurus tadi apa di gambarnya? Sini ya, mengarah ke sini, berarti T sin 30. Kalau di sini dia muternya di sini poros. Itu muternya ke sini berlawanan, berarti dia positif. T sin 30 dikali lengan gayanya L. Kemudian W, ada gaya berat di sini ya, ya kan? W, kemudian dia diputar, porosnya di sini, jadi diputar sini, putar searah jarum jam, berarti minus, min W setengah L. Kenapa setengah L? Karena jaraknya setengah. L adalah sampai sini, A ke B L, berarti kalau di tengah-tengah setengah L ya, sama dengan 0. Kemudian T sin 30 kali L bisa kita pindah ruaskan. Kemudian T setengah ke 30 setengah, kemudian W kita 100, karena massa kita 10 kali 10, 100, sehingga T kita dapat 100. Nah udah dapat nih tegangan kawatnya 100. Sekarang ditanya NA, gimana caranya? Kita uraikan dengan sigma F sama dengan 0.
Oke, di sumbu X, gaya yang bekerja itu ada NaX, yang ke sini tadi ya, yang ke kanan. Dikurang T cos 30, yang ke kiri, yang di sini, T cos 30. Kemudian, kita masukkan nilai T 100, cos 30 setengah akar 3, Na-nya 50 akar 3. Sekarang di Y. Di Y apa saja gaya yang bekerja? Oh, ada NaY tadi ya. Kemudian ada T sin 30, kemudian dikurang W yang ke bawah. Kemudian masukkan nilai T, masukkan nilai W, kita dapat NaY-nya 50. Sekarang yang ditanya itu adalah Na-nya berapa? Ya tinggal kita akarkan saja. Dapatlah hasilnya 100. Nah, paham Ananda semuanya? Yang pasti Ananda bisa menguraikan atau menggambarkan gaya yang bekerja pada sebuah sistem. Kemudian gunakanlah syarat keseimbangan benda kejar ini dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, selanjutnya adalah latihan ya. Kerjakan di buku latihan. Ini adalah soalnya, silakan dicatat dan dikerjakan di rumah. Kemudian ini adalah soal kedua. Baik, sekian dulu materi hari ini. Semoga Anda bisa mengerjakannya dengan baik. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.